Insertion sort sering dipandang sebelah mata, karena memang algoritma ini secara teori tidak efisien. Tetapi selama jumlah datanya dikit, ternyata cukup cepat juga loh kerjanya. Gimana penjabarannya? Coba kita bahas dengan JavaScript. Inti dari fungsi insertion sort adalah fungsi insert, yaitu insert. Inputnya adalah datanya dan kemudian item baru. Nah, cara pakainya gimana? Anggaplah kita punya array seperti ini, misalnya 3, 5, 9, 11, dan 13. Array ini sudah mengandung angka-angka yang terurut. Kemudian kita akan memasukkan angka baru ke dalam array X ini, misalnya 7. Nah, kalau fungsi insert ini benar, maka 7 akan ditempatkan di tengah-tengah, sesuai namanya insert, di posisi sehingga tetap array tadi tetap terurut. Caranya sebenarnya sederhana saja, ini mirip dengan kalau kita pakai main kartu remi, kita ada kartu yang terurut, kemudian kita harus memasukkan kartu yang baru. Jadi kita perlu loop dari belakang, karena kita akan mencari tempat penyisipannya. Dalam kasus ini akan dimulai dari 13, 11, 9, 5, dan 7. Kemudian kita urutkan ke awalnya. Lalu, ya kita cek saja kalau misalnya data di posisi I tadi sudah lebih kecil daripada angka yang baru kita masukkan, ya di sini kita harus menyisipkan angka baru tadi atau item baru tadi ke array kita. Jadi kita pecah dulu array kita menjadi yang sebelah kirinya. Itu dan yang sebelah kanannya seperti ini. Kemudian ya hasilnya adalah yang sebelah kiri, kemudian P yang akan kita masukkan, kemudian sebelah kanan. Begitu saja. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak ada yang lebih kecil dari P? Ya, berarti ini P ini paling kecil, berarti kita harus letakkan di paling depannya. Jadi modelnya seperti ini. Kita perlu, misalnya ada banyak cara, bisa menggunakan unshift, tapi supaya sama dengan di atas saya buat seperti ini. Nah, kalau sekarang fungsinya kita jalankan, maka akan nampak bahwa 3, 5, 7. Di situ 7 akan disisipkan. Karena 7 berada di antara 5 dan 9. Atau dengan kata lain, 5 sudah lebih kecil daripada 7, tapi 9 ketika iterasi belum. Nah, kalau insert ini sudah ada, maka gampang saja untuk mengimplementasikan fungsi sortnya. Karena fungsi sort berdasarkan insertion sort adalah tidak lain menyisipkan satu-satu data yang sudah ada. Begini, nah, kita buat dulu array yang isinya sudah tersortir, kemudian ya angka pertama atau elemen pertama kita masukkan saja ke sana. Kemudian kita perlu berhitung berapa lagi yang mau kita masukkan. Jadi kalau dalam kasus kita ada array angkanya isinya 5 atau 6 dalam kasus ini, ya kita sekarang tinggal 5 lagi yang perlu kita proses. Dalam 5 kali iterasi tersebut kita harus mengambil data shift ya, ini yang akan kita masukin, kemudian kita masukkan ke array sorted yang tadi sudah ada. Begini saja, sebenarnya sederhana sekali. Misalnya data kita adalah 2, terus misalnya ada negatif 7, 8, 0, 14. Ya. Kalau kita cetak nilainya dengan memanggil fungsi sort, maka kelihatan bahwa 2, negatif 7, 8, 0, 14 akan turun menjadi negatif 7, 0, 2, 8, 14. Kalau mau lihat langkah per langkah untuk melihat bagaimana satu persatu angka tersebut disisipkan, kita bisa misalnya mencetak array sortednya seperti apa sih. Kita lihat pertama-tama hanya ada 2, yang angka pertama ya. Kemudian minus 7, negatif 7. Negatif 7 akan disisipkan, ya sudah pasti akan di depan karena negatif 7 lebih kecil daripada 2. Kemudian angka berikutnya adalah 8, berarti setelahnya. Kemudian 0 akan berada di antara negatif 7 dan 2, dan sebagainya dan seterusnya. Sayangnya implementasi fungsi seperti ini disebut sebagai tidak memiliki karakteristik yang namanya in place. Ini sebenarnya bisa kita simplifikasi semuanya, karena kita tidak perlu melakukan berbagai macam fungsi array. Misalnya seperti ini. Kita melakukan operasinya langsung di array tersebut tanpa membuat array baru.
atau menggesernya, atau memanipulasinya. Nah, kita akan melakukan iterasi. Nah, kita tidak perlu dari elemen yang pertama atau indeks 0, karena ya udah itu pasti dianggap turut dulu lah. Tapi kita lompat ke yang berikutnya sampai terakhir. Nah, di sini kita melakukan iterasi yang sama. Mula-mula kita ambil dulu apa sih yang mau kita sisipkan tadi di posisi yang tepat. Lalu kita mundur lagi, kita mundur perlahan mencari posisi tempat penyisipannya. Kita mundur perlahan, IJ ini adalah dari I kurang 1 hingga 0, maka kita harus pasang loop ini. Dan selama dalam posisi J tersebut masih lebih besar daripada yang mau kita masukkan tadi, P, ya kita geser terus, kita geser ke kanan. Ingat konsep kartu remi tadi, kalau kita mau menyisipkan sesuatu, ya kita geser-geser ke kanan. Sampai ketemu posisinya. Kalau sudah ketemu posisinya, nah barulah di situ kita masukkan yang tadi P tadi yang mau kita letakkan. Nah, ini adalah insertion sort yang sifatnya in place, karena kita tidak menciptakan array baru atau membuat array baru atau memanipulasinya. Kita hanya menggunakan data tadi. Sama cara kerjanya, kita akan bisa lihat, ya itu sudah pasti hasilnya sama. Kalau mau lihat step by step, bagusnya mungkin di sini. Kita bisa lihat misalnya I di mana, kemudian apa yang harus dimasukkan, dan hasil sortingnya. Ini langkah per langkah kelihatan. Dari iterasi kita di posisi I sama dengan 1, beranjak sampai 4, dan masing-masing angka yang kita proses akan disisipkan di posisi yang tepat, sehingga array iterasi menjadi terurutkan. Mudah bukan? Kalau ada tanggapan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih.